Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 22 September 2021 dengan judul Allah memberkati mereka yang memperhatikan orang miskin. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama Tuhan di pagi hari ini oleh karena begitu besar kasih dan rahmat Tuhan bagi kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti dan kami mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 41 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Mari kita ikuti penjelasannya. Kita adalah para hamba Allah, melakukan pekerjaannya. Ke dalam tenunan kehidupan yang agung, janganlah kita memasukkan benang keegoisan, karena ini akan merusak polanya. Tetapi, betapa cerobohnya manusia, betapa jarang mereka menjadikan kepentingan umat Allah yang menderita menjadi perhatian mereka. Orang miskin ada di sekitar mereka, tetapi mereka melewatinya tanpa berpikir dan acuh tak acuh, tidak menghiraukan para janda dan anak yatim yang dibiarkan tanpa penghasilan, menderita tetapi tidak memberitahukan kebutuhan mereka. Jika seorang kaya mau menaruh dana kecil di bank yang tersedia bagi yang membutuhkan, berapa banyak penderitaan akan diselamatkan. Kasih suci Tuhan harus menuntun setiap orang untuk melihat bahwa adalah tugas merawat orang lain, dan dengan demikian tetap menghidupkan roh kedermawanan Allah, menghormati kita dengan menjadikan kita tangannya yang menolong. Gantinya mengeluh, mari kita bersukacita bahwa kita memiliki hak istimewa untuk melayani dengan guru yang begitu baik dan penuh belas kasihan. Dengarlah apa yang dikatakan Yesaya, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar. Jiwamu akan menjadi seperti taman yang disiram, yang airnya tidak berhenti. Saya ingat kasus orang lelaki miskin yang tinggal di dekat seorang janda kaya. Wanita itu telah memangkas kebun buah-buahnya, dan cabang-cabang serta ranting-ranting yang dipotong diletakkan dekat pagar. Pria miskin meminta bantuan kecil darinya untuk memberinya semak-semak itu untuk digunakan sebagai bahan bakar. Tetapi dia menolaknya, mengatakan, saya mau menyimpannya karena abunya akan menyuburkan tanah saya. Saya tidak pernah melewati rumah wanita itu tanpa memikirkan kejadian ini. Tanah disuburkan dengan mengabaikan kaum miskin. Ketika ada kegagalan untuk menghargai kebutuhan umat manusia, keengganan yang menjadi tangan Allah yang menolong, persembahan yang paling mahal, pertunjukan kemegahan yang hebat, sangat buruk di pemandangannya. Hanya dalam kehidupan pelayanan saja kebahagiaan sejati ditemukan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih karena firman Tuhan di pagi hari ini dapat memberikan satu kekuatan rohani bagi kehidupan kami masing-masing. Lebih dari itu memberikan penjelasan kepada kami. Kita adalah para hamba Allah, melakukan pekerjaannya ke dalam tenunan kehidupan yang agung. Janganlah kita memasukkan benang keegoisan, karena ini akan merusak polanya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga, lindungi pelihara mereka, berikan dedikasi di dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa ke dalam tangan Tuhan. Lindungi pelihara mereka, berikan kekuatan dan juga kesehatan, hikmat dan pengetahuan sorga selalu. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk pelayanan mereka yang penuh dengan kesulitan saat ini. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, dan biarlah mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Kami menyerahkan para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka senantiasa. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan. Hamba juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit di rumah-rumah sakit. Mereka membutuhkan pertolongan jamahan Tuhan yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang kokoh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.